Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin saya muliakan jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur marilah kita tiada hadir dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua dan keluarga kita, wabil khusus nikmat yang sangat agung yaitu masih ditetapkan iman Islam di dalam hati kita dan keluarga kita semua. Maka marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat iman dan Islam tersebut dengan senantiasa memupuknya, mengembangkannya dan menguatkannya agar menjadi iman yang kuat dan menjadi ibadah yang lebih baik lagi. Allahumma amin. Salawat, salam dan barokah marilah kita doakan juga semoga tercurah di atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau yang dicintai Allah, para sahabat beliau diridhoi Allah, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang berbahagia, yang selalu selamat, selalu terbimbing dengan hidayah Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Syahadat bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah ya, ini nikmat Allah. Jadi kita manfaatkan kesehatan. Jadi kesehatan dan waktu yang luang untuk mengaji ini nikmat Allah yang tak tergantikan, luar biasa ya. Di samping iman kita, kemudian Allah memilih kita untuk kembali memakmurkan masjid kita ini dengan ibadah, dengan ngaji. Itu nikmat Allah. Jadi kalau nggak kita syukuri, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik, marilah kita berniat terlebih dahulu. Niat kita pengen membaca sholawat, pengen doakan baginda Nabi sholawat dan salam. Jadi ketika kita mau ibadah, jangan lupa niat. Jadi karena apa? Baginda Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat. Barengi niat kita dalam ibadah kita. Jangan hilang niat kita. Artinya hati kita selalu connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Niat kita atau sholawat apa? Yang pertama tentunya kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena membaca sholawat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Jadi kita ingin dapat ridha Allah. Yang kedua dia pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala ya dalam firman-Nya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh para malaikat dan kita disuruh untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu bersolawat dan salam untuk baginda Nabi. Ini menunjukkan tentang keberadaan, keagungan amal ibadah yang namanya sholawatan, membaca sholawat. Jadi bukan nyanyi, niat kita bukan nyanyi, niatnya adalah mendoakan sholawat dan salam. Yang kedua, niat syukur bisa diberi kenikmatan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Itu niat kita diantaranya. Boleh ditambah saya niat bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi sebagian dari kewajiban kita kepada beliau. Karena Nabi punya hak untuk didoakan. Solawat dan salam. Jadi kita kalau bersolawat itu ada niat kita ingin melaksanakan kewajiban kita kepada Nabi-Nya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah luput setiap hari mendoakan kita, setiap waktu mendoakan kita. Ya Allah benar-benar menjadikan Nabi sebagai Raufur Rahim. Masa kita untuk bersolawat aja kita malas ya? Makanya barang siapa yang mendengar baginda Nabi disebut kok gak bersolawat, ini terbukti bakhilnya. Karena apa? Baginda Nabi sebagai madharus salawat, madharul rahmat, yaitu menzahirkan
rahmat Allah dengan diturunkannya Nabi Muhammad. Diciptakan Nur Muhammad, diciptakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyampaikan rahmah-rahmah yang lain. Ya. Jadi ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka niatkanlah dengan baik Pak ya. Iya, jadi niatnya yang bagus. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi warda 'anis sulam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhlim. Ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazura. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi tahshana binuri. Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinana. Ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahada. Ya Rabbi hibna bis sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Rabbi waqfi kulla muhdhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim lil mushaffa'. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Monggo terakhir mana ya? Apa? Terus 39. Ada belakang sini ya. Ya, monggo.
Baca pelan-pelan. عذر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية. اللهم صل عليه. ثم عدت ثوافتها بالأدواء أو بشعب الحجود الوفاء. اللهم صل عليه. فحملته حاضنته وإن الحبشية. اللهم صل عليه. الذي زوجها من زيد بن حارثة مولاه. اللهم صل عليه. وادخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وعلى رقيه. اللهم صل عليه. وقال إن لابني هذا شأنا عظيما فبخل من رقه ومالها. اللهم صل عليه. ولم تشك في صغر جوعه ولا عطشا نفسه الأبية. اللهم صل عليه. كثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه. اللهم صل عليه. ولما أنيخت ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية أمنية. اللهم صل عليه. أفله عمه أبو طالب الشقيق وبه عبد الله. اللهم صل عليه. وقام بكفالته بعزم طويل وهبة وحمية. اللهم صل عليه. وقدمه على النفس والبنين والربان. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ini sepertinya nyaris tidak ada kesalahan. Monggo kita perhatikan dulu karena bukan hanya dibaca, ya, bukan hanya dibaca, tapi juga difahami maknanya. Maka yang ikut grup tadarusan bacanya sambil dipahami enggak? Satu ayat dibaca, ini terjemahnya apa, dan buka tafsirnya, ya. Yang dapat juz 30 paling gampang. Kalau bisa, ya. Juz 1 alif lam mim artinya apa? Zalikal kitabu. Wah, ini bisa 1 bulan enggak selesai. Yo standar saja 2 minggu, ya. Tidak semuanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi Allahumma amin. Walamma balagha, dan ketika telah sampai. Balagha artinya sampai, ya. Udah genep. Jadi kalau ada orang baligh, berbeda dengan sobi. Sobi kan anak kecil, ya. Ada baligh. Nah, orang yang telah sampai batas usia di mana dia atau keadaan di mana dia wajib melaksanakan perintah agama. Mukallaf. Al-mukallaf wal balighul aqil. Mukallaf adalah orang yang sudah mencapai umur dewasa dan aqil, berakal
sehat. Maka bagi orang yang berakal sehat, ayo kita ngaji, ayo kita berbagi pada kita. Kalau berakal sehat kok nggak mau ngaji, berarti lupa. Mungkin akalnya belum disyukuri. Jadi cara bersyukur adalah dengan mengaji, mensyukuri nikmat akal, memahami Al-Quran, ya, ada gurunya, insya Allah itu sangat baik sekali itu bersyukur. Walamma balagha, dan manakala atau adapun setelah sampai genap alaihi salatu wassalam. Jadi di sini tidak disebutkan fa'ilnya, tapi sudah maf'ul, tidak disebutkan subjeknya. Siapa yang sudah sampai? Maksudnya baginda Nabi, kan kita lagi menceritakan tentang Nabi Muhammad ya. Walamma balagha, apalagi ada sifat alaihi salatu wassalam, maka dhamir haknya kembali kepada baginda Nabi, bukan kepada yang lain ya. Walamma balagha, dan ketika telah genap sampai alaihi salatu wassalam pada beliau sallallahu alaihi wasallam, apa atau maf'ulnya arba'a sinin, itu pakai arba'u apa arba'ah? Arba'ah, berarti fa'ilnya adalah baginda Nabi, yaitu walamma balagha, dan manakala tatkala adapun ketika telah sampai baginda Nabi alaihi salatu wassalam arba'a sinina. Lafaz alaihi salatu wassalam itu salah satu sifat salawat. Salah satu sifat salawat. Jadi as-salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah termasuk sifat salawat. Alaihi salatu wassalam juga termasuk sifat salawat. Nah, ada yang bertanya, kalau umpamanya kalau sholatnya senang banget sholat busro, pas sholat pakai salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busyur sahibil busra salatan tubashiruna biha. Bagaimana? Sah nggak sholatnya? Ya udah buat PR ya. Besok PR-nya saya jawab, tapi harus nyari jawabannya kepada guru-guru ya. Maksudnya ada kegiatan, kita mengingat memori kita, saya ada PR nih, boleh nggak? Karena ada teman yang nanya begitu, saya senang sambil guru, Ustaz, boleh nggak besok ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa? Paham kira-kira? Sempat kepikir nggak gitu Pak? Ada nggak kepikir? Nggak mikir ya, yang mikir itu para ulama. Kadang-kadang orang kan iseng nih, jangan-jangan begini ntar, gitu. Nah, ada. Maka isyaratnya pakailah yang sudah ditetapkan ya, pakai yang standar saja Ibrahimiyah, itu lebih utama. Baik, karena sunnahnya ya, baginda Nabi menyampaikan tentang orang yang bertanya bagaimana cara membaca sholawat kalau lagi sholat. Nabi menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ila akhiril hadis. Itu macam-macam riwayatnya ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi sifat as-salatu wassalamu itu termasuk sifat salawat. Tidak harus Allahumma sholli wa sallim wa barik, tidak harus ya. Tetapi ketika Anda membaca sifat alaihi salatu wassalam, umpamanya dalam sholat atau apa, maka niatkanlah untuk berdoa untuk membaca sholawat. Jadi niatnya itu yang akan membuat hukumnya. Niatnya mau sholawat atau mau baca-baca doa, beda. Makanya saya tekankan, setiap kita mau melakukan rangkaian ibadah apapun, jangan lupa nih lillahi ya, agar punya nilai. Ketika telah sampai arba'ah sini umur 4 tahun, kharajat, maka keluarlah bihi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini udah belum? Belum ya? Berarti barusan dibaca tadi nih. Takutnya saya salah buka ya. Ummuhu, siapa yang keluar dengan Nabi? Ummuhu, ibunda Nabi, ilal Madinatin Nabawiyah, ke kota Madinah An-Nabawiyah. Padahal waktu itu kota Madinah belum bernama Madinah. Tapi ini musannif menunjukkan pertama kecintaannya ya. Yang kedua menunjukkan bahwa sesuatu itu menjadi mulia karena ada orang yang mulia, sesuatu yang mulia di situ. Contoh Madinah itu kalau nggak ada Nabi biasa aja Pak, kayak kota-kota yang lain. Tapi karena ada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga punya keistimewaan. Sholat di Masjid Nabawi berbeda tingkatnya. Kalau kita sholat di selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa pun begitu, punya keistimewaan. Ya baik.
Summa adat, kemudian setelah selesai sampai ke Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi, summa adat, kembali, ada ya'idu aidan, aid kembali suci, kembali untuk berjuang, mujahadah ya, mujahadah nafsi. Summa adat, kemudian kembalilah beliau Sayyidatuna Aminah ya, fawafatha bil abwa au bisya'il hajuni al-wafatu, aslinya al-wafatu, maka kematian menjemputnya, dah gitu aja gampangnya ya, dibergampang. Maka beliau meninggal dunia ya ketika perjalanan pulang. Au bisya'il hajun, ada yang mengatakan di al-abwa, ada yang mengatakan di bil hajun, di bukit hajun atau gunung hajun, al-wafatu wafat. Jadi fa'ilnya fawafatha adalah al-wafatu. Wa hamalathu mahadinatu. Bagaimana? Jadi Nabi itu dengan Siti Aminah itu enggak berdua, tapi ditemani ada satu lagi, hadinatu, yang ngemong, yang merawat. Jadi bawa ini yang bantu beliau, hadinah, yang ngasuh ya. Wa hamalathu hadinatu, dan kemudian setelah beliau Siti Aminah meninggal, dibawa pulanglah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, digendong ya, hadinatuhu, oleh orang yang mengurusi, orang yang mengasuh Nabi. Siapa? Ummu Aiman al-Habasyiyah. Ummu Aiman. Ummu Aiman ini ya Ummu Aiman ya, ini menjanda sampai 2 kali nggak punya putra. Jadi menjanda 2 kali. Allati zawajaha alaihi salatu wassalam. Ummu Aiman ini al-Habasyiyah, karena dari al-Habasyi, dari Habsyi, pernah kita dengar ya, Habib al-Habsyi ya. Al-Habasyiyah allati zawajaha, yang mana Ummu Aiman itu adalah orang zawajaha, yang dinikahi oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Itu dinikahi oleh ini ba'du ya, setelah nubuwah, setelah menjadi nabi, setelah menjadi nabi. Min Zaid bin Harithah, dari Zaid bin Harithah maulahu, yaitu budak dari Sayyidina Abdullah. Jadi Sayyidina Abdullah itu punya warisan, di antaranya budak-budak ya, ada kambing dan sebagainya. Nah ini jadi budak itu jadi warisan ya. Yang banyak budaknya berarti kaya ya, Masya Allah. Tapi zaman perbudakan sudah tidak boleh ada ya. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka yang itu enggak pantas kalau menjadi budak. Wa adkhalathu ala jaddihi Abdul Muttalib, dan kemudian Ummu Aiman mengembalikan Sayyidina Muhammad SAW ala jaddihi, kepada kakeknya. Siapa namanya kakeknya? Abdul Muttalib. Jadi sampaikan fadhammahu ilaihi wa raqalahu wa a'la ruqiyah, kemudian didekap saking sayangnya, wa raqalahu, dan merasa sayang, simpati dan cinta, wa a'la ruqiyah, dan memuliakan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna memuliakan kemuliaan. Jadi kemuliaan Nabi menjadi hal yang jadi kemuliaan Nabi. Jadi benar-benar Abdul Muttalib tahu ya, tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau Sayyid Abdul Muttalib menyampaikan kepada teman-temannya, pada saudara-saudaranya, inna libni hadza, sesungguhnya bagi anakku ini, maksudnya anak saya ini, cucu ini dianggap anak. Kenapa? Bapak ibunya sudah, ini dia anak saya, cucu saya ya anak saya gitu ya. Ada beda. Inna libni, sama Pak Guru manggil muridnya apa? Ya anak didik. Muridnya punya anak, cucu didik berarti ya. Ada bapak ini bapak didik. Baik. Wa qala inna libni hadza la sya'nan 'aziman. Mengatakan sendiri Sayyidina Abdul Muttalib, sesungguhnya anakku ini memiliki la sya'nan, benar-benar sesuatu derajat yang agung, mempunyai kemuliaan, mempunyai keagungan. Jadi itulah yang disampaikan oleh Abdul Muttalib. Percaya nggak orang-orang? Percaya. Ya karena apa? Memang jujur, ya.
Dan Sayyidina Rasulullah SAW ini sebagai nur yang suci disampaikan pula kepada rahim yang suci, disampaikan kepada sulbi yang suci, ketemu istri yang suci, nggak ada zina, nggak ada akhlakul madhumahnya. Kemudian bakhin, maka beruntung ya. Ini kalimat yang sederhana, maknanya adalah menunjukkan penyampaian pujian, maka beruntung sekali. Mohon anak-anak yang nggak ngaji di luar ya, biar bapak-bapak ngajinya enak. Bakhin, maka bahagialah, kebahagiaan, keberuntungan liman waqqarahu, bagi orang waqqara yuwaqqiru tawqiran, maknanya memuliakan. Untung sekali, bahagia sekali orang yang memuliakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengakuan beliau wawalahu, dan yang memuliakannya, yang menolongnya, yang mencintainya. Jadi wilayah maknanya itu diantaranya adalah yang mau menolong, yang mau memuliakan, yang mau mencintai. Jadi kalau seorang yang mengaku wali, harusnya dia itu orang yang sering memuliakan, ya, akhlaknya mulia. Jadi jangan gampang ya, saya ini karena bisa terbang, banyak orangnya ya, saya juga bisa terbang, saya bisa. Jadi ciri-cirinya di antara itu nasoro, suka menolong ya, kemudian akrama, memuliakan. Jadi para aulia ini sangat memuliakan Bani Adam, sangat memuliakan santri-santrinya ya. Tidak suka menghina, kata-kata yang kotor, tidak suka. Itu jauh dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian walam tashku fi sibaqul ju'an wala abtushan. Silakan poknya di tasydid, dikasih dhammah. Apa di situ tulisannya? Abtushan atau abtushan? Apa? Di situ apa tulisannya tadi? Walam tashku fi sibahu ju'an wala abtushan. Jadi bidhamm ta'i musyaddadah, dengan didhammah ta'nya ditasydid abtushan. Apa maknanya? Walam tashku, Nabi enggak pernah mengadu lapar, haus, murah. Ada sekarang gimana? Mengadu karena 2 hari enggak rokok. Ada gitu sama istrinya. Ngadu, jangan ngadu, beli aja kalau mau. Nabi enggak pernah mengadu. Jadi orang ini pada melihat Nabi itu benar-benar orang yang tidak mau jadi beban. Terus kalau lapar gimana ya? Nah, kita teruskan saja. Walam tashku fi sibahu, dan tidak pernah Nabi mengadu fi sibahu, di waktu kecilnya, ju'an, rasa lapar, wala attushan, dan rasa haus, qattu ya. Walam tashku ya. Qattu sama sekali, nafsuhu, jadi fa'il dari lam tashku, karena nafsuhu ini bisa dimasukkan dalam jenis muannas, jadi menggunakan nafsuhu. Contohnya gini, muannas itu huruf akhirnya, fi'ilnya, cara kerjanya itu pakai tak. Contohnya gini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bukan mutmain tapi mutmainnah, karena an-nafsu dikelompokkan dalam muannas. Muannas itu dijeniskan ke perempuan, bukan berupa manusia ya, jadi sesuatu sifat keadaan. Nah, jadi Nabi itu tidak pernah mengeluh waktu kecilnya lapar atau haus. Waktu nafsul abiyah, nafsunya maksudnya diri beliau Nabi, al-abiyah itu yang memang enggan. Al-abiyah di sini maknanya bukan bapak ya, tapi memang mirip. Kalau bapak mah jarang mengeluh kan Pak. Kalau bapak suka mengeluh, apa ibu yang suka mengeluh? Sama baik. Sama-sama mengeluh ya, jadi ngeluh-ngeluhan asli, ngeluh apa? Nah bapak-bapak kalau curhat itu berat di hati istri benar, ya maka kalau bisa dikurangi curhatnya, takut jadi pikiran gitu ya. Nah, kalau kira-kira urusan apa, nggak bisa makan dia, pikiran bengong jadi karena kepikiran, karena perasaannya dia rusak, ya khawatir dan sebagainya. Nanti kalau begini bagaimana Pak? Nanti kalau begini gimana? Al-abiyah artinya yang enggan. Yang enggan maksudnya tidak suka mengeluh maksudnya. Dia hanya mengeluh kepada siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Isya sampai jam berapa ya? Isya sampai jam berapa? Lewat 8. Kita selesaikan sampai akhir ya. Al-abiyah yang memang enggan untuk mengadu. Wa katsiran ma khada. Wa katsiran ma, dan seringkali. Katsir maknanya apa? Banyak. Kalau waktu sering berarti. Seringkali maknya litaksir. Maksudnya litaksir, taksir maknanya bukan litaksir, tapi litaksir pakai sa. Untuk menyatakan sering. Kejadian terus sering banget. Maknanya wa katsiran ma khada fa khadada bima izamzama fa ashba'u arwah. Nabi SAW sering sekali kalau pagi-pagi, bapak-bapak sarapannya apa Pak? Ya terutama kalau yang ngopi dulu ya, kemudian rokok, baru keluar sarapan Pak. Ya. Nah, baik. Nabi bagaimana? Ma khada faqtada wa katsir ma khada faqtada. Kalau pagi-pagi sarapannya Nabi apa? Bima izamzam. Bayangin dengan air Zam-zam. Berarti Nabi pengen menunjukkan juga air Zam-zam itu syifaun, ya. Air Zam-zam menjadi pengobat lapar. Karena Bapak nggak percaya, ya sakit aja mulu. Zam-zam jam pinter, nggak pernah ngaji. Biar sehat, nggak berusaha untuk protek diri. Jadi itulah Nabi, khususnya untuk Nabi. Nabi itu sarapannya pakai air Zam-zam. Sering, maksudnya bukan selalu, bukan. Fa ashba'ahu, maka ternyata air Zam-zam itu mengenyangkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Arwahu, selain mengenyangkan warwahu dan menghilangkan haus. Silakan diminum. Barangkali sama hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya nggak mirip tapi seger, menyegarkan ya air jeruk. Bapak-bapak, jangan sampai nanti selesai ngaji airnya masih ada, harus habis. Oke, nanti tetap kasih hadiah. Alfa. Bismillahirrahmanirrahim. Bima izamzama fa ashba'ahu warwa. Walama, kemudian apa lagi? Walama unikhat bi fina'i jadidan, ketika telah sampai bifina ijatihi, tentang kematian kakek beliau, siapa namanya? Abdul Muttalib, ya. Jadi Nabi SAW pada waktu itu sudah saatnya meninggal kakeknya, maka kafalahu dan mengasuh, ya, mengasuh atau menanggung, merawat siapa? Ammuhu, paman beliau, siapa? Abu Thalib, ya. Itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika telah sampai 8 tahun kakeknya meninggal, kurang lebih 8 tahun, akhirnya dirawat oleh paman beliau Abu Thalib. Siapa pada Abu Thalib? Syaqiqu abihi Abdullah, yaitu saudara kandung ayahanda Nabi bernama Abdullah. Apa Nabi kan namanya Abdullah, ya? Faqama bikafalatihi bi'azmin qawin wa himmatin wa hamiyah. Maka kemudian qama bikafalatihi, maka mengatur, ya, bagaimana caranya agar tumbuh normal, besar, sehat, bi'azmin qawiyyin, dengan semangat yang kuat, wa himmatin, dengan cita-cita yang luhur, wa hamiyah, dan dengan perlindungan, selalu dilindungi. Wa qaddamahu, bahkan Abu Thalib mendahulukan Nabi ala nafsi, atas dirinya sendiri, ya, jadi mengalahkan diri sendiri untuk Nabi Muhammad. Wal banin, dan juga mendahulukan Nabi lebih dahulu Nabi, wal banin, dan putra-putranya. Jadi kalau putranya dikasih sekian, maka Nabi itu lebih didahulukan dulu, jangan makan dulu sebelum Muhammad makan. Dan Nabi nggak mau makan kalau sendiri, Pak, duduk bareng-bareng. Insyaallah itu kecil, kita gede nggak bisa, ya. Bangsanya mana, Pak? Udah habis, mau makan dede. Udah beli 2, lain kali jangan 1. Warabbahu, dan beliau Abdul Muttalib ini mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadib min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masih ada waktu? Kita
pengen koreksi sholat saya sendiri Pak. Ya saya pengen koreksi sama nggak kayak Bapak. Biar sholatnya bagus saya. Siap nggak kira-kira? Sakit loh kalau dikasih itu sakit rasanya hatinya. Nafsunya sakit. Siap nggak menerima sakit itu? Ini hebat banget. Gini. Yang sering saya lihat itu kita ambil 2 contoh. Yang pertama ketika sujud. Ketika sujud itu kakinya banyak yang nggak mancal, nggak neken ini. Jadi ujungnya dia berdiri ini kakinya ya. Harusnya ini daerah ini umpamanya kaki ya. Ini bagian yang di bawah. Yang kalau kita tapakkan begini itu nggak kelihatan. Ya, itu yang dipakai mancal ya. Itu tolong berhentikan. Jangan sampai kita kayak apa namanya, kayak ikan kakinya malah ke atas. Lucu lagi, udah mau selesai baru mancal. Karena untuk berdiri kan, emang bisa berdiri kalau begini kan nggak bisa. Berdiri, itu artinya benar pada akhirnya tapi total salahnya. Karena apa? Harus dalam satu waktu dari tangan, lutut, dan batinnya jemari kaki. Harus satu waktu fi adin wahidin. Paham? Jadi tolong sujudnya diperhatikan. Ini banyak sekali kasus-kasus itu dan alhamdulillah saya masih diberi bisa melihat. Jadi tolong nanti dikondisikan dan sebarkan Pak ke yang lain. Ya kira-kira kalau umpamanya langsung emosi, ya jangan terlalu sederhana saja. Masa emosi ya? Dikasih tahu biar masuk surga kan gampang ya. Nah, yang kedua, ketika tasyahud akhir itu banyak di antara teman-teman. Kalau di sini alhamdulillah banyak yang benar. Kalau di sana-sana lah mungkin banyak yang salah. Atau begini. Jadi apa ya? Dia muter balance. Balance begini maksudnya. Takut jatuh jadi kepalanya di sini. Ini nggak benar, berarti dia nggak tegak. Jangan begini ya tahiyatnya Pak ya. Nah kalau ngantuk gimana jatuh? Jadi tegap semampunya kita, tegap. Jadi posisi tubuhnya jangan doyongin ke kanan, ya. Tapi tegap. Ya caranya gimana supaya Anda bisa, gitu ya? Paham Pak? Jadi saya mohon besok untuk kapan Ustadz Kholis yang jadi imam, saya di belakang lagi. Ustadz Fahd jadi imam, saya di belakang untuk kontrol. Kalau nggak bener, jangan. Itu ya, siap ya? Jadi jangan begini. Atau begini tapi kepalanya begini. Ya kenapa begitu mesti? Begini aja ya. Jadi tetap tegap dan menunduk ke arah tempat sujud. Kalau untuk tasyahud kita melihat ujung jari telunjuk yang kanan ya. Jadi jangan begini dan jangan begini. Jangan begini juga. Nah gitu ya. Makanya jangan gemuk-gemuk kayak saya Pak, jadi nggak susah. Sudah paham? Dan yang terakhir, jadi 3. Maaf ya saya dolim ya, tak tambah 1 lagi ya. Banyak juga di negara sana, di sini insya Allah aman. Yaitu ketika salam, ini dadanya ikut kurang puas mungkin dia, kayak orang lagi sakit kram. Assalamualaikum. Dadanya jadi miring, nggak ke arah kiblat. Bapak-bapak nggak kayak gitu, tapi kadang saya lihat. Tapi bukan bapak yang di sini. Paham ya? Ketika kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Dadanya udah nggak center ke kiblat, tolong diperbagi. Ya, kalau sholat baik itu bercahaya sholatnya Pak. Jadi cahaya menemani bapak dikubur. Jadi teman sholatnya. Mau gitu kan? Ya sakit nggak? Sakit. Itu karena kita punya kewajiban syariah menyampaikan kebenaran. Itu kenapa kita ngajinya nggak mesti langsung enggak. Ada hal yang harus didahulukan. Gitu ya. Jadi mohon untuk sholat terutama ketika sujud jangan kakinya ngatung ya, kan ya. Kemudian ketika tasyahud jangan begini atau tegap tapi begini, jangan ya. Paham ya? Itu supaya lebih sempurna. Kemudian ketika salam, kalau memang sakit, habis jatuh dari pesawat dan masih hidup, tolong. Kalau ini nggak bisa berubah, pakai isyarat mata saja. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Kalau ikut begini jadi nggak benar sholatnya. Sudah paham bapak-bapak ya? Insya Allah jangan ada yang jatuh dari pesawat. Tidak seenak jatuh cinta. Itu saja mungkin Al-Fakir sampaikan. Ya silakan. Jadi juga kejadian banyak bapak-bapak yang bawa anak. Di sana kan? Nah, Ya di sana. ketika anaknya duduk di depan, biasanya kadang-kadang tiduran, namanya bocah kan kita mau sujud, bocahnya di depan. Akhirnya bapak-bapaknya kadang-kadang hindarin anaknya biar karena tempat sujudnya di tempat bocahnya, akhirnya jadi kayak gini. Nah, oke, ini masukan baik ya. Jangan bapak-bapak jangan tersinggung. Atau tersinggung nggak apa-apa. Yang penting seneng ya. Ketika diperintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ketika diperintahkan kita ya, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan kita untuk menghadap ke kiblat, maka madhab Syafi'i al-masyhur itu menyampaikan yang dimaksud menghadap kiblat ketika berdiri dan duduk itu dengan dadanya. Paham? Dengan dadanya, dengan bagian sini. Oke? Paham semuanya? Ya, jadi begitu. Otomatis kalau kepalanya cuma begini ya tetap sah saja. Tapi kalau madhab Maliki atau yang lain beda, kepalanya yang menghadap, bukan dadanya. Karena menghadap kata, coba saya nanya, kan beda. Coba ngadep sini, ada sama badannya begini, kan berarti udah beda pendapat kan? Itu makanya kita hormati. Itu sebabnya di sini banyak tulisan kaligrafi. Kenapa kita madhab Syafi'i? Karena muka kita tidak diperintahkan melihat ke depan, tapi kok ke tempat sujud, jadi nggak terganggu. Mau tulisan apa aja nggak terganggu. Orang-orang sini mah gitu aman. Ya, jadi nggak terganggu. Kalau madhab yang lain kayak Maliki, yang menghadap itu mukanya. Makanya di madhab Maliki biasanya masjid itu nggak ada ornamen, nggak ada kaligrafi karena ganggu. Paham? Nah, itu kalau berdiri dan duduk menghadapnya dengan ini ya, dengan dadanya. Kemudian kalau posisi sujud dan ruku, maka yang dihadapkan pundak ini, anggota yang besar ini, termasuk kepalanya. Jadi umumnya ada apa gitu ya? Ada COD ini ya. Nah ini nggak boleh. Makanya HP-nya dimatiin kalau sholat ya. Orang bawa HP ke masjid iya. Paham? Jadi kalau ada anak kecil, tunggu sebentar. Gimana dia? Jangan sampai kita salah menghadap karena itu sudah bukan senternya dengan pundak-pundaknya sudah beralih dari selain kiblat. Itu Pak ya. Nah, mudah-mudahan jadi peringatan untuk kita, bukan melarang anak kecil, tapi siap dengan bukan resiko, siap dengan segala cerita. Itu ya mudah-mudahan. Oke, dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Adhan ya Allah wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.